Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Viola Dwi Putri dengan NPM A1J021041, dosen pengempu Dr. Ilham Abdullah MPD. Mata kuliah kurikulum pembelajaran. Di sini kita akan mengenal 12 fungsi kurikulum. Apa saja kurikulum itu? Yaitu 1. Suplementarian. Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan yang lebih sesuai bakat dan minatnya. Yang kedua ada Common and General Education. Fungsi pendidikan umum Common and General Education yaitu fungsi kurikulum yang mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Eksplorasi atau exploration. Fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Melalui fungsi, siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memungkinkan mereka akan belajar tanpa adanya paksaan. Selanjutnya adanya keahlian. Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Dengan demikian, kurikulum harus memberikan pilihan berbagai bidang keahlian, misalnya perdagangan, pertanian, industri, ataupun disiplin akademik. Selanjutnya, fungsi penyesuaian. Kurikulum berfungsi untuk sebagai penyesuaian adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan, karena lingkungan bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah. Selanjutnya ada fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena individu sendiri merupakan bagian dari masyarakat, maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Selanjutnya, fungsi diferensiasi. Kurikulum berfungsi sebagai diferensiasi adalah sebagai alat yang memberikan pelayanan sebagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Selanjutnya, fungsi persiapan. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum mampu memberikan modal atau persiapan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang berikutnya, termasuk siap untuk hidup di masyarakat ketika tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, choice atau pilihan untuk mengenal pemahaman siswa dan kelebihannya. Selanjutnya, diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu menyatakan bahwa kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik supaya dapat terus menggali dan mengesahkan potensi yang tersebut, termasuk memperbaiki kelemahan yang dimilikinya. Selanjutnya, konservatif. Peranan konservatif kurikulum artinya kurikulum berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai masa lalu yang masih dianggap relevan pada masa kini. Penjelasan ini sesuai dengan fakta-fakta bahwa hakikat pendidikan adalah proses sosial dari masyarakat beserta bagian dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, inovatif, meningkatkan daya pikir siswa dalam pengenalan lingkungan hidup di taman, membantu pemerintah dalam menyusun inovasi kurikulum terbaru. Itulah 12 fungsi kurikulum yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.